Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Tisna. Kejadian ini aku alami tahun 2007, waktu aku masih mahasiswa semester akhir. Saat itu kampus lagi gencar-gencarnya bikin program bakti sosial. Kami ditempatkan di kampung terpencil di daerah Gunung Salak selama 3 hari. Rombongan kami ada 9 orang. Satu dosen pembimbing cuma nganter sampai titik tertentu, lalu balik. Sisanya ya kami. Anak-anak muda yang sok kuat, sok berani, dan merasa semuanya bisa dijelaskan logika. Aku juga begitu, walau aku bukan tipe yang cari gara-gara. Kami berangkat pagi dari Bogor, pakai elf sewaan. Supirnya orang lokal, namanya Mang Asep. Dari awal dia sudah banyak diam, wajahnya tegang, tapi tetap ramah. Begitu jalan mulai nanjak, udara berubah cepat, dingin. Kabut turun pelan seperti dituang dari langit. Di kiri kanan, pohon-pohon tinggi rapat. Bau tanah basah nempel di hidung. Kadang ada aroma daun pinus yang tajam. Jalan sempit. Aspalnya tidak mulus. Ada beberapa titik berlubang yang ditambal asal. Ban elf beberapa kali menghantam batu kecil. Duk, duk. Bunyi itu terus mengiringi perjalanan. Denny yang dari tadi bercanda tiba-tiba menutup mulut. Raka menatap keluar jendela. Sari merapatkan jaketnya. Maya memeluk tasnya. Aku berusaha biasa saja, tapi jujur suasananya bikin dada agak sesak. Rasanya seperti masuk ke tempat yang bukan untuk rame-rame. Sekitar 2 jam lebih, sinyal hilang total. HP kami berubah jadi barang pajangan. Mang Asep berhenti sebentar di warung kecil. Warungnya gelap, seperti jarang didatangi orang. Ada perempuan tua duduk di bangku, menatap kami tanpa senyum. Mang Asep menoleh ke kami, suaranya pelan. Nanti kalau sudah masuk kampung, jaga omongan ya. Ikutin aturan. Denny nyengir. Aturan apa, Mang? Masa kampung ada aturan serem? Mang Asep tidak ikut ketawa. Dia cuma menatap Denny sebentar, lalu menatap jalan lagi. Pokoknya jangan asal. Aku menepuk bahu Denny, pelan. Udah, jangan mancing. Setelah itu, elf jalan lagi. Kami melewati jembatan kecil dari beton yang retak di pinggirnya. Di bawahnya ada sungai dangkal. Airnya keruh tapi bergerak pelan. Aku sempat melihat sesuatu mengambang, seperti kain hitam. Tapi saat elf sudah lewat, aku tidak yakin itu apa. Menjelang siang kami sampai. Kampungnya kecil. Rumah-rumah kayu dan tembok sederhana berdiri agak berjauhan. Halamannya luas tapi sepi. Tidak banyak anak kecil lari-lari. Tidak ada orang duduk santai di teras. Padahal biasanya kampung itu ramai kalau ada tamu. Kami disambut Pak Ujang. Usianya sekitar 60-an. Badannya kurus tapi berdiri tegak. Matanya tajam. Senyumnya ada tapi tipis sekali. Seolah dia menyapa sambil menimbang-nimbang siapa yang datang. Selamat datang, Nak. Kegiatan kalian 3 hari ya? Iya, Pak. Jawab aku. Kami mohon izin dan bimbingannya. Pak Ujang mengangguk, lalu menatap satu persatu wajah kami. Pas matanya ke Denny, dia berhenti lebih lama. Denny, yang biasanya mulutnya jalan, mendadak menunduk. Pak Ujang mengajak kami ke balai kecil. Di sana sudah ada Bu Ida, ibu yang rumahnya jadi tempat kami menginap. Di balai itu, udara lebih dingin dari luar. Entah kenapa. Padahal matahari sedang tinggi. Pak Ujang duduk, lalu bicara pelan, jelas. Seperti orang yang sudah sering mengulang kalimat yang sama pada tamu-tamu sebelumnya. Di kampung ini ada aturan yang harus dipatuhi. Ini bukan buat nakut-nakutin. Ini buat menjaga kalian dan menjaga kampung kami. Raka mengangguk. Siapa? Aturannya apa saja? Pak Ujang mengangkat telunjuknya. Pertama, setelah maghrib, jangan jalan sendirian. Kalau keluar, minimal berdua. Jangan menghilang tanpa bilang. Kedua, jangan buang sampah sembarangan, apalagi di sungai dan di mata air. Jangan ambil batu, kayu, atau apapun dari hutan, walau kecil. Ketiga, jangan bersiul malam-malam.
Jangan teriak panggil nama orang dari luar rumah saat gelap. Keempat, jangan ngomong tantangan. Jangan ngomong, aku nggak takut. Jangan ngomong, kalau ada penunggu sini muncul. Jangan. Saat kalimat itu keluar, bulu kuduku naik. Bukan karena takut saja, tapi karena Pak Ujang mengucapkannya dengan nada sangat serius. Seolah itu bukan sekedar larangan adat, tapi batas tipis yang kalau dilewati, ada yang benar-benar menunggu di sisi lain. Pak Ujang melanjutkan, suaranya makin rendah. Kalau ada yang melanggar, jangan keras kepala. Cepat minta maaf. Datang ke saya atau ke Bu Ida. Nanti kami bantu. Kalau dibiarkan, gangguannya ikut sampai rumah. Denny menelan ludah. Gangguan gimana, Pak? Pak Ujang menatap Denny lagi. Ada yang bisa ke bawah, ada yang bisa hilang, ada yang sakit lama, ada juga yang tidak sempat pulang. Aku melihat tangan Sari gemetar kecil. Maya memegang pergelangan tangan Sari, menenangkan. Raka menegakkan punggung. Bagas memandang lantai, seperti sedang menghitung sesuatu dalam kepala. Pak Ujang menutup penjelasan dengan kalimat pendek, tapi rasanya berat sekali. Ulah sok ngomong sompralnya, di dieu mah aya nu ngajaga. Aku paham maksudnya, walau tidak semua kata aku biasa dengar. Intinya, jangan sok menantang. Di sini ada yang menjaga. Setelah aturan dijelaskan, kegiatan kami dimulai. Siang itu kami bantu bersih-bersih musola kecil. Sore kami kumpulkan anak-anak untuk belajar. Aneh, anak-anaknya baru muncul setelah kami benar-benar kerja. Baru ada tawa kecil. Baru ada keramaian. Tapi tetap ada hal yang mengganjal. Setiap kali aku menoleh ke arah hutan di belakang kampung, rasanya seperti ada yang menatap balik. Bukan bayangan biasa, seperti ada isi di balik gelap pepohonan itu. Malam pertama datang cepat. Kabut turun lagi, lebih tebal. Lampu-lampu rumah kuning redup. Angin menggoyang daun pisang sampai bunyinya kresek-kresek. Bu Ida menyiapkan makan malam. Nasi, sayur, dan ikan asin. Kami makan sambil ngobrol, mencoba mencairkan suasana. Denny mulai bercanda lagi. Kayaknya yang serem cuma jalanannya, hantu mah nggak ada. Aku menatap Denny. Udah, jangan ngomong gitu. Ah, santai Tis. Ini kan cuma... Raka memotong tegas. Jaga mulut. Kalau dibilang jangan, ya jangan. Denny mendengus, tapi akhirnya diam. Sekitar jam 10, kami siap tidur. Kami tidur beralaskan tikar di ruang tengah rumah Bu Ida. Lampu dimatikan. Tinggal sisa cahaya dari lampu teras yang masuk lewat celah jendela. Aku rebahan, menatap langit-langit kayu. Awalnya sunyi, hanya suara jangkrik. Lalu terdengar suara lain. Pelan. Seperti gesekan kuku di papan. Krek, krek. Aku menahan nafas. Suara itu datang dari arah jendela. Tidak keras, tapi jelas. Seperti ada sesuatu yang mengusap sisi luar jendela pelan-pelan. Sari berbisik, hampir tidak terdengar. Itu apa, Tis? Aku tidak menjawab. Aku takut kalau aku jawab, suaraku pecah. Maya merapat ke Sari. Raka pelan-pelan duduk. Denny yang tadi sok berani, sekarang menutup kepala pakai selimut. Krek, krek. Lalu bunyi itu berhenti. Diganti ketukan. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku menatap jendela. Tirainya tipis. Dari sela tirai aku melihat ada bayangan berdiri. Tingginya tidak wajar. Badannya kurus sekali. Kepalanya miring. Seperti lehernya tidak kuat menahan beban. Aku langsung memejamkan mata. Aku membaca doa dalam hati secepat mungkin. Tanganku dingin. Keringat keluar dari pelipis, padahal udara menggigil. Bayangan itu tidak bergerak masuk,
tapi ada suara nafas di luar. Berat, dalam, seperti orang tua yang kehabisan tenaga, tapi dipaksa terus berdiri. Raka berbisik ke aku, suaranya bergetar. "Tisna, kamu lihat juga." Aku cuma mengangguk kecil, tidak berani buka mata lebar-lebar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah menjauh. Pelan, seolah sengaja memperlihatkan bahwa dia pergi, tapi tidak benar-benar pergi. Saat semuanya kembali sunyi, aku pikir kami selamat. Ternyata belum. Dari arah dapur, terdengar suara bisikan. Tipis, tapi jelas. Seperti ada yang memanggil namaku tepat di dekat telinga. Tisna. Aku berbeku. Aku tidak menggerakkan kepala. Aku tidak menoleh. Aku menahan nafas sampai dada sakit. Di rumah itu semua orang sedang tidur di satu ruangan. Tidak mungkin ada yang berdiri di dapur dan memanggil aku dengan suara seperti itu. Dan malam itu, baru hari pertama kami di kampung Gunung Salak. Pagi setelah kejadian itu, aku bangun dengan mata berat. Bukan karena kurang tidur saja, tapi karena rasa dingin yang rasanya masih nempel di kulit. Kabut masih tebal. Halaman rumah Bu Ida basah, seperti habis disiram semalaman. Aku duduk pelan, melihat teman-teman satu persatu. Raka sudah bangun duluan. Dia menatap jendela dengan wajah tegang. Sari masih memeluk jaketnya, walau matahari sudah naik. Maya diam saja, menatap lantai. Denny pura-pura santai, tapi matanya merah. Sepertinya dia juga dengar bisikan itu, walau semalam dia bersembunyi di balik selimut. Bu Ida masuk membawa teh panas. Wangi teh dan gula merah langsung menyebar. Aku memegang gelasnya. Hangatnya bikin tangan sedikit hidup. Bu Ida bertanya pelan, "Semalam aman, Nak?" Raka menjawab duluan, "Aman, Bu. Cuma ada suara di luar." Bu Ida tidak terlihat kaget. Dia cuma menatap kami satu persatu, lalu mengangguk kecil. "Kalau dengar apa-apa, jangan dibales. Jangan dicari sumbernya. Kalian fokus kegiatan saja." Aku ingin bertanya, tapi lidahku seperti berat. Takut kalau pertanyaanku malah membuka hal yang seharusnya tidak dibuka. Kegiatan hari kedua berjalan padat. Pagi kami bantu warga bersihin jalan setapak menuju musola. Siang kami bikin pos kecil untuk cek kesehatan sederhana. Sore kami ngajarin anak-anak di balai. Sesekali mereka tertawa, tapi tawa itu cepat hilang kalau angin dari arah hutan datang. Anginnya dingin, baunya campur tanah dan daun busuk. Ada juga bau lain yang bikin perutku tidak enak. Bau anyir tipis, seperti besi basah. Menjelang asar, Pak Ujang datang melihat kegiatan kami. Dia berdiri di pinggir balai, memperhatikan tanpa banyak bicara. Saat anak-anak pulang, dia mendekat ke aku. "Semalam ada apa?" tanya Pak Ujang. Aku ragu sebentar. Lalu aku jawab jujur. "Ada bayangan tinggi di jendela, Pak. Terus ada yang panggil nama saya dari arah dapur." Pak Ujang menarik nafas. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya seperti menajam. "Kamu tidak jawab, kan?" "Tidak, Pak." "Bagus," katanya. "Kalau kamu jawab, bisa panjang urusannya." Aku menelan ludah. "Pak, itu siapa?" Pak Ujang tidak langsung menjawab. Dia menatap ke arah hutan. Lalu suaranya turun, pelan, tapi tegas. Yang suka keluyuran, yang suka ikut orang yang baru datang. Makanya saya bilang, aturan itu bukan hiasan. Denny tiba-tiba menyela dari belakang. Nada suaranya setengah ketawa. "Ah, Pak, masa cuma dipanggil doang bisa bikin panjang? Kalau saya sih, saya tanya balik." Pak Ujang menatap Denny. Lama. Sunyinya bikin suasana jadi kaku. Lalu Pak Ujang berkata singkat, "Ulah gitu, ulah nantang." Aku paham artinya. Jangan begitu, jangan menantang. Denny mendengus kecil. "Iya, Pak." Tapi dari cara dia jawab, aku tahu dia tidak benar-benar menerima. Sore itu Bu Ida minta bantuan ambil air dari mata air di belakang kampung. Katanya air dari situ lebih bersih. Kami berangkat bertiga.
Aku, Maya, dan Bagas. Kami bawa jerigen kecil. Jalan ke mata air melewati kebun, lalu masuk jalur tanah sempit. Kiri kanan semak tinggi. Udara makin dingin. Suara serangga makin jelas. Semakin dekat, bau tanah basah makin kuat. Aku melihat beberapa daun pisang kering disusun rapi di pinggir jalur. Di atasnya ada bunga kecil dan koin, sesajen. Aku tidak berani komentar. Maya juga diam. Bagas menelan ludah. Di dekat mata air, suasananya aneh. Tenang, tapi bukan tenang yang nyaman. Air mengalir pelan dari sela batu, membentuk kolam kecil. Di atasnya menggantung akar-akar pohon. Kabut tipis mengambang di permukaan air. Maya berbisik, "Jangan buang apa-apa ya, Tis." Aku mengangguk. Bagas jongkok mulai mengisi jerigen. Saat air masuk, bunyinya gluk, gluk. Terdengar jelas sekali. Terlalu jelas, sampai rasanya seperti ruangan tertutup, padahal kami di alam terbuka. Lalu aku mencium bau anyir itu lagi, lebih kuat. Aku menoleh ke air. Sekilas aku melihat bayangan seperti rambut panjang mengambang di permukaan kolam. Hitam, tipis. Tapi saat aku kedip, bayangan itu hilang. Airnya kembali tampak normal. Aku menahan napas. Aku tidak mau panik. Aku tidak mau membuat Maya ikut ketakutan. Tiba-tiba dari arah semak terdengar suara seperti orang menahan tawa. Pelan, cekikikan, seperti anak kecil, tapi juga tidak seperti anak kecil. Maya langsung berdiri. Bagas menutup jerigen. Aku menatap semak itu. Tidak ada orang, tidak ada gerakan jelas. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan, padahal angin tidak kencang. Bagas berbisik, "Balik sekarang ya." Kami balik dengan langkah cepat. Aku menjaga supaya tidak lari. Karena kalau lari rasanya seperti mengundang sesuatu untuk mengejar. Di tengah jalan pulang, aku mendengar langkah tambahan di belakang kami. Seperti ada orang ikut. Tap, tap, tap. Bukan langkah kami. Langkah itu lebih ringan. Kadang berhenti, lalu muncul lagi. Aku tidak menoleh. Maya juga tidak. Bagas menegakkan bahu, tapi aku lihat lehernya tegang. Begitu kami masuk area rumah warga, suara langkah itu hilang mendadak, seolah yang tadi mengikuti berhenti tepat di batas kampung. Malam kedua datang. Kegiatan di balai selesai lebih cepat. Warga juga terlihat buru-buru pulang. Tidak ada yang nongkrong, tidak ada yang ngobrol lama. Saat maghrib lewat, angin masuk lewat celah rumah Bu Ida. Dingin sekali. Lampu temaram. Dari luar, suara hutan seperti lebih dekat. Daun-daun bergesek, seperti ada yang menyapu tanah pelan. Kami makan malam. Denny mulai mengeluh. Ini kampung aneh. Orang-orangnya juga kayak takut sama sesuatu. Raka menatap Denny tajam. "Kamu jangan mulai." Denny menyadarkan punggung. "Saya cuma ngomong fakta." Aku mencoba menengahi. "Den, tahan dulu. 3 hari doang. Selesai kegiatan, kita pulang." Denny tertawa kecil, tapi tawanya hambar. "Ya, pulang. Kalau bisa pulang." Kalimat itu membuat sendok di tanganku berhenti. Sari menatap Denny dengan wajah tidak suka. Maya menunduk. Malam semakin larut. Kami tidur di tempat yang sama. Aku berusaha membaca doa lebih lama. Aku menutup mata, berharap malam ini lebih tenang. Tapi sekitar jam 11, terdengar suara di atas atap. Bukan suara tikus, bukan suara kucing. Itu seperti langkah kaki, pelan, berat, berjalan dari ujung ke ujung. Duk, duk, duk. Raka langsung duduk. Aku membuka mata, menatap langit-langit. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Maya memegang lenganku. Langkah itu berhenti tepat di atas posisi kami tidur. Lalu terdengar bunyi seperti kuku menggaruk kayu. Kret, kret, kret. Aku merinding sampai paha. Bau anyir masuk lewat celah dinding. Jelas sekali, seperti darah. Tapi tidak ada apa-apa di dalam rumah. Tiba-tiba ada suara dari luar. Suara orang memanggil. Nadanya seperti Bu Ida, tapi terdengar lebih serak, lebih panjang. "Tisna."
Buka pintu. Aku menahan nafas. Itu bukan Bu Ida. Bu Ida dari tadi tidur di kamar belakang. Aku tahu, aku dengar nafasnya. Raka berbisik cepat. Jangan jawab, jangan gerak. Suara itu mengulang. Sekarang memanggil nama Sari, lalu Maya. Nadanya dibuat mirip-mirip, tapi tetap salah. Seperti ada yang meniru, tapi tidak sempurna. Lalu terdengar ketukan di pintu. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Sari menangis tanpa suara. Maya memejamkan mata. Aku menggenggam ujung tikar sampai jari sakit. Ketukan itu berhenti. Suara di luar berubah. Jadi bisikan ramai. Seperti banyak orang bicara pelan dalam waktu bersamaan. Tidak jelas kalimatnya, tapi membuat kepala pusing. Rasanya seperti ada yang membisik langsung ke dalam telinga. Aku membaca doa dalam hati, berulang-ulang. Aku berusaha fokus pada satu hal. Jangan jawab, jangan menantang, jangan keluar. Beberapa menit kemudian suara itu menjauh. Langkah di atap juga pelan-pelan hilang. Udara masih dingin, tapi setidaknya rumah kembali sunyi. Aku pikir semuanya selesai. Tapi sebelum aku benar-benar tenang, Denny tiba-tiba berbisik. Suaranya penuh kesal. Besok malam saya pengen buktiin. Masa kita ditakut-takutin terus? Raka menoleh tajam. Kamu jangan cari masalah, Den. Denny tidak menjawab. Dia cuma menatap langit-langit, lalu tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa dirinya paling berani. Setelah Denny bilang ingin membuktikan, aku jadi susah tidur. Mataku memang terpejam, tapi telingaku seperti tetap menyala. Setiap suara kecil dari luar langsung bikin jantungku lompat. Sampai menjelang subuh, aku baru benar-benar bisa menarik nafas panjang. Pagi itu, hari ketiga, hari terakhir kami di kampung Gunung Salak. Udara dingin sekali. Kabut turun sampai setinggi lutut. Jalanan tanah becek. Sepatu kami cepat kotor. Tapi kegiatan tetap jalan. Kami lanjut bantu warga beresin musola, rapikan buku-buku untuk anak-anak, dan bagi sembako yang sudah dibawa dari kampus. Warga mulai terlihat lebih terbuka. Ada yang tersenyum, ada yang mengucap terima kasih. Tapi tetap saja, setiap kali sore mendekat, suasana berubah. Seperti ada batas waktu yang tidak tertulis. Begitu matahari mulai turun, orang-orang buru-buru menutup pintu. Menjelang maghrib, Pak Ujang datang lagi. Kali ini dia bawa beberapa orang tua kampung. Mereka mengajak kami ke balai kecil untuk acara pamitan sederhana. Ada teh panas, singkong rebus, dan pisang goreng. Hangatnya lumayan mengusir dingin. Pak Ujang bicara pelan, tapi jelas. Terima kasih sudah bantu kampung ini. Besok kalian pulang. Ingat pesan saya. Sampai keluar dari wilayah sini, jangan sembarangan ngomong. Jangan bercanda yang aneh-aneh. Raka mengangguk cepat. Siapa? Denny duduk dengan wajah datar. Tangannya mainin kunci motor yang digantung di tas. Seperti orang gelisah. Aku menatap Denny sebentar. Lalu aku menunduk. Jujur, aku juga gelisah. 2 malam berturut-turut kami diganggu. Aku capek, emosiku naik turun. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa kesal. Aku merasa kami sudah sopan, sudah kerja baik, tapi kenapa tetap ada yang datang mengusik? Selesai acara, kami balik ke rumah Bu Ida. Warga yang mengantar pamitan tidak ada yang mau lama-lama. Mereka bubar cepat, seolah malam itu bukan malam biasa. Di rumah, Bu Ida mengingatkan lagi. Kalau mau ke kamar mandi, jangan sendiri. Kalau dengar suara panggilan, diam saja, jangan dibalas. Kalian tinggal semalam lagi. Iya Bu, jawab kami hampir bareng. Sekitar jam 9 malam, listrik tiba-tiba turun. Lampu berkedip-kedip, lalu mati. Rumah langsung gelap. Bu Ida menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning kecil itu membuat bayangan di dinding menari-nari. Angin dari luar masuk lewat celah kayu. Dingin, bau tanah basah. Aku merapatkan jaket. Denny menghela nafas keras. Lihat kan, kita kayak sengaja dibikin takut. Raka menahan nada. Udah, jangan mancing. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-kata itu seperti memicu sesuatu di dalam kepalaku.
Mungkin karena aku lelah, mungkin karena aku ingin semua cepat selesai, mungkin juga karena aku ingin terlihat kuat di depan teman-teman. Aku berdiri. Aku ke belakang sebentar, ambil air minum. Maya langsung menatap. "Tis, jangan sendiri." "Aku cuma ke dapur, dekat," jawabku. Bagas ikut berdiri. Aku temenin. Aku menggeleng. "Gak usah, cepet kok." Aku melangkah ke dapur. Lampu minyak dari ruang tengah tidak sampai jauh. Dapur gelap, cuma ada sedikit cahaya dari celah dinding. Aku meraba-raba gelas, lalu menuang air dari termos. Saat air jatuh, bunyinya terdengar jelas sekali di rumah yang sunyi. Tiba-tiba, dari luar dapur, terdengar suara cekikikan pelan. Seperti kemarin, di dekat mata air. Kali ini lebih dekat. Aku membeku. Gelas di tanganku gemetar. Aku ingin balik, tapi entah kenapa, mulutku justru bergerak duluan. Suara keluar tanpa aku pikir panjang. "Kalau memang ada, muncul aja. Jangan ganggu diam-diam." Begitu kalimat itu keluar, udara langsung berubah. Dingin yang tadi biasa, jadi seperti menusuk tulang. Lampu minyak di ruang tengah yang terlihat dari sela pintu mendadak mengecil apinya, seperti ditarik. Aku merasa nafasku berat. Bau anyir muncul cepat, kuat, dan membuat mual. Lalu, terdengar langkah di luar dapur. Pelan, sangat pelan. Seolah orang itu sengaja menahan suara, tapi tetap ingin aku tahu kalau dia ada. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di sisi dinding dapur, persis di luar tempat aku berdiri. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Di celah dinding kayu, aku melihat sesuatu lewat. Bukan bayangan biasa. Ada kulit pucat, lalu rambut hitam panjang menjuntai, seperti basah. Rambut itu bergerak pelan, seperti tertiup nafas. Aku langsung mundur. Punggungku menabrak rak piring. Ada sendok jatuh. Kletang! Suaranya keras sekali. Dari ruang tengah, Raka berteriak, "Tisna, kamu ngapain?" Aku tidak sempat jawab, karena tiba-tiba ada ketukan di dinding dapur. Bukan ketukan manusia yang sopan. Ini seperti pukulan pelan tapi berulang, memakai sesuatu yang keras. Tok, 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 tok. Lalu suara bisikan muncul, bukan dari luar, tapi seperti dari dalam kepala. "Berani." Ya. Aku menutup telinga, tapi percuma. Suara itu tetap ada. Rasanya seperti menembus tulang. Aku panik. Aku lari keluar dapur, hampir jatuh karena lantai licin. Begitu sampai ruang tengah, semua teman menatap aku. Wajah mereka tegang. Maya memegang lenganku. "Kamu ngomong apa barusan, Tis?" Aku tidak bisa langsung jawab. Nafasku pendek-pendek. Dadaku sakit. Raka mendekat. Suaranya pelan tapi tajam. "Kamu tadi nantang." Aku menunduk. Aku malu. Tapi lebih dari itu, aku takut. "Iya," jawabku akhirnya. Aku kebawa emosi. Denny menatap aku. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi senyum sok berani. "Tis, serius?" Bu Ida keluar dari kamar belakang. Wajahnya langsung pucat saat melihat aku. "Astagfirullah, kamu ngomong apa, Nak?" Aku mengulang pelan. Dan saat aku mengucapkan lagi, lampu minyak tiba-tiba bergoyang kencang sendiri. Padahal angin tidak masuk sebesar itu. Api hampir padam, lalu menyala lagi. Bu Ida menahan nafas. "Kalian semua diam. Jangan ada yang ngomong macam-macam lagi." Raka menatap aku, lalu menatap Bu Ida. "Bu, harus gimana?" Bu Ida tidak langsung jawab. Dia berjalan cepat ke lemari kecil, mengambil sesuatu yang dibungkus kain. Lalu dia kembali ke ruang tengah. Tangannya gemetar. Dia berkata pelan, "Ini buat penangkal sementara. Tapi kalau sudah ditantang, biasanya dia tidak berhenti. Apalagi yang ngomong itu anak muda yang baru datang." Aku memeluk lutut. Aku merasa dingin merambat dari kaki ke dada, seperti ada air es mengalir di dalam tubuhku.
Saat itu, terdengar lagi langkah di atap. Lebih berat dari malam sebelumnya. Seperti ada sesuatu berjalan sambil menyeret. Duk, duk, duk. Sari menutup mulutnya, hampir menangis. Maya berbisik doa. Bagas memandang pintu, seperti siap menahan kalau pintu tiba-tiba terbuka. Lalu dari depan rumah, terdengar suara orang memanggil. Nadanya seperti Mang Asep, sopir elf. Tapi kami tahu, Mang Asep tidak ada di sini malam-malam begini. Raka, buka, ini saya. Raka menutup mata, lalu berkata pelan, jangan dibuka. Bu Ida mengangguk cepat. Ulah dibukanya, nukitu mah lain jalma. Suaranya jelas, jangan dibuka, yang begitu bukan manusia. Ketukan datang lagi, kali ini di pintu depan. Pelan, tapi yakin. Tok, tok, tok. Lalu ada suara seperti kuku menggesek pintu. Panjang, membuat seluruh badan merinding. Krrrr. Aku mulai merasa kepalaku berat. Pandanganku berkunang-kunang. Bau anyir semakin tebal, seperti darah segar. Aku menutup hidung, tapi tetap tercium. Tiba-tiba, aku merasa ada yang berdiri tepat di belakangku. Padahal teman-teman ada di depan. Rasanya jelas, ada hadir yang sangat dekat. Lalu ada bisikan di telingaku. Kali ini lebih halus, lebih pelan, tapi membuat kulitku seperti ditusuk jarum. Minta maaf. Aku ingin bicara, tapi lidahku kaku. Aku cuma bisa menangis pelan. Raka memegang pundakku. Maya memelukku dari samping. Bu Ida menatapku tajam. Tisna, kamu jangan keras kepala. Dalam hati kamu minta maaf sekarang. Jangan tunggu besok. Aku memejamkan mata. Aku membaca doa. Aku minta ampun pada Allah. Aku juga minta maaf, entah pada siapa yang merasa ditantang olehku. Aku ucapkan dalam hati berulang-ulang. Beberapa menit berlalu. Ketukan di pintu berhenti. Langkah di atap menjauh. Rumah jadi sunyi lagi. Tapi sunyinya bukan tanda aman. Sunyinya seperti orang yang sedang menahan marah. Bu Ida menutup kain yang dia pegang, lalu berkata lirih, besok kalian pulang. Tapi gangguannya bisa ikut. Kalau sampai ikut, kalian harus balik ke sini. Minta maaf di tempatnya. Aku mengangguk pelan, masih gemetar. Dan malam itu, aku sadar. Satu kalimat sombong yang keluar dari mulutku barusan sudah seperti membuka pintu yang seharusnya tidak pernah aku sentuh. Pagi itu aku bangun dengan badan pegal dan kepala masih berat. Lampu sudah menyala lagi, tapi cahaya pagi di kampung itu tetap terasa redup karena kabut belum terangkat. Dari dapur tercium aroma kayu bakar. Bu Ida sudah bangun sejak subuh. Dia menyiapkan bekal untuk kami di jalan. Raka menghampiri Bu Ida, suaranya sopan tapi jelas. Bu, soal semalam, kami harus gimana biar aman sampai rumah? Bu Ida menatap kami bergantian, lalu dia berkata pelan, kalian pulang saja dulu, tapi jangan banyak bicara di jalan. Jangan saling olok, jangan sebut-sebut yang semalam. Kalau ada gangguan, jangan emosi. Aku mengangguk, tapi di dalam dada rasanya tidak tenang. Saat kami beres-beres, Denny mendekat ke aku. Wajahnya kusut, tidak seperti biasanya. Dia menunduk, lalu bicara lirih seperti takut didengar orang lain. Tis, semalam aku juga ngomong. Aku menatap dia. Ngomong apa? Denny menelan ludah. Waktu kamu lari dari dapur, aku kesal. Aku bisik di depan pintu. Aku bilang, kalau berani, ikut aja sampai kota. Darahku seperti turun ke kaki.
tanganku dingin. Kamu sadar nggak kamu ngomong apa? Suaraku pecah, tapi aku tahan supaya tidak keras. Denny menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku emosi. Aku pikir cuma ngomong doang. Abis itu aku langsung nyesel, tapi udah keburu. Raka yang mendengar dari dekat langsung menarik napas panjang. Wajahnya menegang. Kamu ini, Den. Kamu benar-benar bikin masalah. Denny tidak membantah. Dia cuma menatap lantai. Dan sejak detik itu, aku yakin gangguan yang tadi malam kami rasakan belum selesai. Justru baru mulai. Kami pamit ke Pak Ujang sebentar di balai. Pak Ujang sudah menunggu, seperti memang tahu kami akan datang. Dia menatap Denny lebih lama dari yang lain, lalu menatap aku. Kalian pulang hati-hati, kata Pak Ujang. Kalau ada yang terasa ikut, jangan keras kepala, jangan ditunda. Denny berusaha bicara, tapi suaranya serak. Pak, saya tadi malam. Pak Ujang mengangkat tangan, memotong halus. Nanti kalau sudah di jalan, fokus keluar dulu. Ulah loba omong, sing salamet heula. Kami mengangguk. Aku merasakan tenggorokanku kering. Menjelang siang kami berangkat. Elf sudah siap. Mang Asep menyalakan mesin. Suaranya kasar, seperti mesin tua yang dipaksa bekerja. Aku duduk di tengah, bersebelahan dengan Maya. Denny duduk dekat pintu, diam sekali. Sari duduk paling belakang, Raka di depan, dekat supir, seperti ingin mengawasi semua. Begitu Elf mulai turun, kabut masih menempel di kaca. Jalan licin, batu kecil berserakan. Kadang ban sedikit selip, tapi Mang Asep cepat mengontrol. Di luar, pepohonan terlihat seperti tembok gelap. Udara di dalam mobil tetap dingin walau jendela rapat. Baru sekitar 15 menit dari kampung, aku mendengar suara pelan dari belakang kursi. Seperti bisikan dekat telinga. Den. Aku langsung menoleh. Denny juga menoleh cepat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Sari menatap kami bingung. Kenapa? Tanya Sari. Denny menggeleng pelan. Enggak apa-apa. Tapi wajahnya pucat. Tak lama kemudian bau anyir muncul lagi. Tipis, lalu makin jelas. Maya menutup hidung pelan. Aku menahan mual. Bau itu seperti darah segar yang disimpan dalam wadah tertutup. Mang Asep melihat spion, lalu bicara tanpa menoleh lama. Kalian jangan panik. Kalau ada yang aneh, baca doa saja. Raka mengangguk. Mang, jalannya kok kerasa beda ya? Mang Asep diam sebentar, lalu menjawab singkat. Di jalur ini kadang suka muter sendiri kalau yang ikut belum mau lepas. Aku menelan ludah. Beberapa menit kemudian, Elf melewati tikungan tajam. Di ujung tikungan itu, aku melihat sosok berdiri di pinggir jalan. Perempuan, rambutnya panjang, bajunya seperti kain putih kusam, tapi basah. Dia tidak bergerak, hanya menatap ke arah mobil. Sari teriak pelan. Itu siapa? Mang Asep tidak mengerem mendadak. Dia hanya menahan kecepatan dan tetap lurus. Saat mobil mendekat, sosok itu seperti melesap begitu saja. Tidak ada bunyi lari, tidak ada bunyi jatuh. Hanya hilang, seperti kabut yang ditarik. Maya memejamkan mata membaca doa cepat. Aku menggenggam tas di pangkuanku. Jantungku berdebar kencang. Denny menatap kaca jendela, lalu bibirnya bergerak. Dia tidak bicara keras, tapi aku tahu dia berdoa. Gangguan berikutnya datang lebih kasar. Saat Elf menurun di jalan yang agak lurus, setir tiba-tiba terasa bergetar. Ban seperti menghantam sesuatu. Mobil oleng sedikit. Raka refleks memegang sandaran kursi depan. Mang Asep mengumpat pelan, lalu mengontrol. Astagfirullah. Kenapa, Mang? Tanya Raka. Kayak ada yang nyerempet, jawabnya. Padahal jalan kosong. Aku menatap kaca spion samping.
Tidak ada kendaraan lain. Hanya kabut, pohon, dan jalan. Lalu dari bawah kursi, terdengar bunyi ketukan. Pelan, berulang. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu, bukan dari jendela. Seperti dari lantai, tepat di bawah kaki Denny. Denny langsung mengangkat kakinya. Wajahnya makin pucat. "Den, kamu kenapa?" tanya aku, suaraku pelan. Denny menelan ludah. Kakiku rasanya dingin banget, kayak ada yang pegang. Aku merinding. Maya memegang lenganku, kuat sekali, sampai kuku jarinya terasa menekan kulit. Beberapa tikungan berikutnya, hujan rintik turun mendadak. Tidak deras, tapi cukup membuat kabut makin tebal. Jarak pandang pendek. Mang Asep menyalakan lampu. Jalanan licin seperti disiram minyak. Di satu tikungan, tiba-tiba ada suara tawa dari luar. Tawa itu melengking, pendek-pendek, seperti anak kecil, tapi tidak wajar karena terdengarnya persis di sisi mobil, seolah ada yang lari sambil menempel di bodi elf. Sari menangis. "Ya Allah, itu apa?" Raka menatap Mang Asep. "Mang, berhenti aja di pos atau warung kalau ada. Kita istirahat." Mang Asep mengangguk, tapi raut wajahnya tegang. "Boleh, tapi jangan berhenti sembarangan. Kita cari yang rame." Beberapa menit kemudian kami melihat warung kecil. Ada 2 motor terparkir. Ada orang duduk di bangku. Mang Asep berhenti, mesin dimatikan. Suara hutan langsung terasa lebih jelas. Begitu turun, aku merasa udara di luar lebih hangat sedikit. Tapi Denny justru menggigil. Tangannya dingin, bibirnya pucat. Aku pegang bahunya. "Den, kamu kuat." Denny mengangguk, tapi matanya kosong. "Tis, aku dengar suara." "Suara apa?" Denny menatap ke arah pohon. Ada yang bisik, nyuruh aku balik. Katanya aku sudah janji. Aku menahan nafas. Kata-kata itu membuat dada terasa sempit. Raka menghampiri Mang Asep, bicara agak menjauh. Aku tidak dengar semua, tapi aku menangkap kalimat Mang Asep yang pelan, seperti mengunci sesuatu. "Ulah sieun, Kang, tapi urang kudu bereskeun. Lamun teu bisa dugi ka imah." Aku tidak bertanya. Aku sudah terlalu lelah untuk menyangkal. Kami lanjut jalan setelah istirahat singkat. Tapi gangguan tidak berkurang, justru semakin nyata. Di salah satu turunan, rem terasa seperti ngempos. Mang Asep menginjak pedal, tapi mobil tetap meluncur lebih cepat dari seharusnya. Raka langsung berseru, "Mang, rem!" Mang Asep menginjak lagi. "Nggak ngem, Kang." Mobil meluncur. Di depan ada tikungan. Mang Asep banting setir perlahan memanfaatkan gigi rendah. Mesin meraung. Aku bisa mencium bau kampas lem gosong. Sari menjerit. Maya memejamkan mata. Bibirnya terus bergerak berdoa. Sesaat sebelum tikungan, aku melihat bayangan melintas di jalan. Cepat sekali, seperti orang merangkak dari tepi ke tengah. Mang Asep membelokkan mobil, dan roda belakang sempat slip. Mobil hampir masuk parit. "Ya Allah!" Raka memegang dashboard. Akhirnya mobil stabil. Kami berhenti beberapa puluh meter setelah tikungan. Semua diam. Nafas kami berat. Suara hujan rintik di atap terdengar jelas. Mang Asep memukul setir pelan. Astagfirullah. Tadi itu hampir. Denny tiba-tiba muntah di pinggir jalan. Sari menepuk punggungnya. Aku memegang rambut Denny supaya tidak kena bajunya. Bau asam bercampur tanah basah. Setelah itu, kami sampai kota menjelang sore. Sinyal HP mulai muncul. Jalanan mulai ramai. Aku berharap semuanya selesai begitu kami masuk keramaian. Ternyata tidak. Malamnya, setelah aku sampai rumah, aku masih merasa ada yang memandang dari sudut gelap. Aku mandi, tapi dingin di kulit tidak hilang. Saat aku rebahan, terdengar ketukan kecil dari lemari. Pelan, 3 kali. Aku langsung duduk. Lampu kamar menyala. Tidak ada apa-apa.
Tapi bau anyir itu muncul lagi, tipis, lalu hilang. Di sisi lain, keadaan Denny jauh lebih buruk. Sari menelponku tengah malam. Suaranya panik. "Tis, Denny kejang. Dia teriak-teriak bilang ada yang narik kakinya dari bawah kasur." Aku langsung merinding. Sekarang di mana? Di rumahnya. Orang tuanya sudah panggil tetangga. Denny nggak sadar-sadar. Besoknya Denny dibawa ke rumah sakit. Tapi hasil pemeriksaan katanya normal. Tidak ada yang jelas. Badannya panas turun naik. Kadang dia diam seperti tidur. Kadang dia meronta, matanya melotot, seperti melihat sesuatu di sudut ruangan. Aku datang menjenguk. Di ruang perawatan, suasana aneh. Lampu putih, bau obat, tapi ada dingin yang tidak wajar di sekitar ranjang Denny. Aku berdiri dekat kepala ranjang, memanggil pelan. "Den, ini aku, Tisna." Kelopak matanya bergerak sedikit. Bibirnya terbuka, seperti mau bicara. Lalu dia berbisik pelan. Sangat pelan. "Ada di bawah." Aku langsung mundur selangkah. Maya yang ikut menjenguk memegang lenganku. Raka menatap kami. Wajahnya tegas, tapi matanya lelah. Ini gak bisa didiamin. Kita harus balik. Aku menelan ludah. Balik ke kampung itu. Raka mengangguk. "Minta maaf. Beresin. Kalau kata Pak Ujang jangan ditunda, berarti jangan ditunda." Aku pulang malam itu dengan dada sesak. Di kepalaku cuma ada satu bayangan. Jalan berkabut, hutan rapat, dan suara bisikan yang dulu cuma terdengar di dapur kampung, sekarang seperti sudah tahu alamat rumah kami. Dan aku sadar, perjalanan pulang kemarin bukan akhir. Itu cuma pintu menuju gangguan yang lebih panjang dan lebih kejam. Besok paginya, aku, Raka, dan Maya kumpul di kos Raka. Sari menyusul belakangan. Wajah kami sama, capek dan tegang. Di meja ada kopi yang sudah dingin. Tidak ada yang benar-benar ingin minum. Raka langsung bicara. Suaranya rendah. "Kita balik secepatnya. Kita ketemu Pak Ujang. Kita minta maaf. Kita beresin yang bisa diberesin." Aku mengangguk. Aku ikut. Ini salahku juga. Maya menatap aku, matanya merah. Kita bukan mau cari pembenaran. Kita mau berhentiin gangguan dan bantu Denny. Sari mengusap wajahnya. Orang tua Denny nangis terus. Mereka bingung. Di rumah sakit juga cuma bilang, dipantau. Tapi tiap malam Denny kayak ketakutan. Kami sepakat berangkat hari itu juga. Kami tidak bawa rombongan besar, cuma berempat. Kami juga sempat ke rumah sakit dulu. Kami ingin minta izin dan ambil barang Denny yang bisa dijadikan penguat niat supaya jelas siapa yang kami perjuangkan. Di ruang perawatan, Denny terbaring dengan alat bantu. Wajahnya pucat, matanya tertutup, tapi kelopak matanya sesekali bergerak seperti mimpi buruk. Ibunya duduk di sisi ranjang, memegang tangan Denny terus. Matanya bengkak. Aku mendekat, menahan napas. Dingin yang aneh kembali terasa di sekitar ranjang itu, seperti ada sudut yang tidak mau tersentuh cahaya. Aku menunduk ke ibunya. "Bu, kami mau balik ke kampung itu. Kami mau minta maaf. Kami mau coba apapun yang bisa kami lakukan." Ibunya mengangguk, air matanya jatuh. "Tolong, Nah. Kalau memang ada yang ikut, tolong lepasin. Saya cuma pengen anak saya bangun." Kami minta izin membawa satu jaket Denny dan sapu tangan kecilnya. Ibunya menyerahkan dengan tangan gemetar. Aku memegang barang itu dan jujur, tanganku langsung dingin, seperti kain itu menyimpan hawa yang tidak biasa. Siang menjelang sore kami berangkat. Mang Asep masih mau mengantar. Entah kenapa, begitu melihat kami lagi, wajahnya seperti makin berat. Dia menyalakan mesin lalu berkata pelan tanpa menoleh lama. "Ulah loba omong di jalan, sing ingat tujuan urang airna menta hampura." Aku mengangguk. Aku tahu maksudnya. Jangan banyak bicara.
Ingat tujuan kami minta maaf. Perjalanan menuju Gunung Salak terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Padahal jalanan sama, tapi rasanya seperti kami lewat lorong yang tidak ramah. Kabut turun lebih cepat. Beberapa kali aku melihat dari kaca samping seperti ada orang berjalan pelan di antara pohon. Saat aku fokus, tidak ada siapa-siapa. Di satu turunan, Elf mendadak seperti berat. Gas diinjak, tapi mobil lambat, seperti ada yang menahan dari belakang. Mang Asep menghela napas panjang, lalu membaca doa pelan. Tidak lama, mobil kembali normal. Tapi bau anyir sempat lewat, tipis dan cepat, seperti memberi tanda kalau dia ikut mendengar. Kami sampai kampung menjelang maghrib. Suasana sepi. Warga tidak banyak terlihat. Tapi Pak Ujang sudah menunggu di balai, seolah sudah tahu kami akan kembali hari itu. Aku menunduk sopan. Pak, kami datang untuk minta maaf. Saya dan teman saya sudah melanggar. Gangguannya ikut sampai rumah. Teman saya, Denny, sekarang tidak sadar di rumah sakit. Pak Ujang menatap kami lama. Wajahnya serius. Lalu dia mengangguk pelan. Kalian berani datang balik. Itu sudah langkah baik. Tapi minta maafnya harus benar. Jangan setengah hati. Raka menyerahkan jaket dan sapu tangan Denny. Ini barangnya, Pak. Kami bawa izin orang tuanya. Pak Ujang menerima, lalu membungkusnya dengan kain yang dia siapkan. Baik, kita ke tempat yang kalian datangi kemarin. Tapi jangan ramai-ramai bicara. Ikut saya. Kami berjalan melewati jalur tanah yang aku ingat. Udara dingin, kabut tipis, suara serangga lebih jelas dari biasanya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tanjakan saja, tapi seperti ada beban di dada. Sampai di dekat mata air, bulu kuduku langsung berdiri. Tempat itu masih sama, air mengalir pelan, akar-akar menggantung, tapi suasananya terasa lebih gelap, walau langit belum benar-benar malam. Pak Ujang berdiri dekat kolam kecil itu. Dia meletakkan bungkusan barang Denny di atas batu, bukan untuk dipuja, tapi seperti tanda siapa yang dimaksud. Lalu dia menatap aku dulu. Tisna, katanya pelan, kamu yang ngomong tantangan itu ya? Aku mengangguk, tenggorokanku sakit. Iya, Pak, saya salah, saya minta maaf. Pak Ujang mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku bicara jelas. Ucapkan, jangan dalam hati saja. Minta maafnya sopan, lalu berdoa. Aku berdiri sedikit maju, kakiku gemetar. Aku menatap air, tapi aku tidak berani menatap terlalu lama. Bau tanah basah bercampur aroma anyir tipis muncul, datang dan pergi. Aku bicara pelan, tapi jelas. Saya, Tisna, saya datang minta maaf. Saya sudah lancang, saya sudah menantang, saya menyesal, saya mohon ampun pada Allah. Saya juga mohon kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Saya tidak mau ganggu siapapun, saya tidak mau mengulang. Begitu kalimat terakhir keluar, angin mendadak berhenti. Sunyi, sunyi yang menekan telinga. Lalu terdengar suara seperti kain basah diseret, entah dari mana. Aku menoleh refleks. Di sisi kolam, aku melihat rambut hitam mengambang sebentar, seperti muncul dari dasar air. Airnya beriak kecil, padahal tidak ada yang menyentuh. Maya menahan napas. Sari memejamkan mata. Raka berdiri kaku. Pak Ujang tidak panik. Dia hanya berkata tegas, tapi pelan, seolah sedang bicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Cukup. Maranenah geus menta hampura. Ulah diteruskan. Aku tidak paham semua kata, tapi aku paham maksudnya. Hentikan. Kami sudah minta maaf. Jangan diteruskan. Setelah itu, Pak Ujang memimpin kami berdoa. Kami membaca istighfar, syalawat, dan doa perlindungan. Aku berusaha fokus pada satu hal, yaitu merendahkan diri dan benar-benar menyesal. Di tengah doa, aku mendengar bisikan lagi. Kali ini bukan mengancam. Nadanya datar, pendek, dan membuat tengkuku dingin. Janji. Aku menelan ludah. Aku menjawab pelan, tidak menantang,
tidak meninggi. Iya, saya janji. Saya tidak akan sombong. Saya tidak akan ulang. Tiba-tiba, bau anyir itu menghilang. Angin kembali bergerak pelan. Suara serangga terdengar normal lagi. Suasana yang tadi menekan seperti dilepas sedikit demi sedikit. Pak Ujang memungut bungkusan barang Denny. Untuk kalian yang lain, biasanya gangguan bisa reda. Tapi untuk Denny, tergantung. Dia sempat mengundang. Kadang yang seperti itu perlu waktu. Kadang ada harga yang tetap diambil. Kata-kata itu membuat dadaku turun. Sari menangis pelan. Maya memegang tangan Sari. Raka menguatkan napas, tapi aku bisa lihat matanya basah. Kami pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Di jalan masih ada kabut, tapi tidak setebal kemarin. Tidak ada tawa melengking, tidak ada bisikan ramai. Mobil terasa lebih ringan. Sampai di rumah, gangguan yang aku rasakan mulai berkurang. Lemari tidak lagi mengetuk, sudut gelap tidak lagi terasa penuh. Aku masih takut kalau lampu dimatikan, tapi setidaknya aku bisa tidur beberapa jam tanpa terbangun oleh panggilan aneh. Raka juga bilang rumahnya jauh lebih tenang. Maya mulai bisa makan tanpa mual. Sari tidak lagi mimpi dikejar-kejar. Tapi Denny tidak langsung membaik. Seminggu berlalu, Denny tetap tidak sadar. 2 minggu, masih sama. Kadang detak jantungnya naik turun. Kadang badannya dingin sekali. Dokter masih bilang, kita lihat responsnya. Orang tuanya mulai kelelahan. Aku datang beberapa kali, membantu sebisaku. Aku minta maaf berkali-kali pada mereka dan pada Denny, walau dia tidak mendengar. Memasuki hampir 1 bulan sejak kami pulang dari kampung itu, kondisi Denny makin menurun. Malam itu, aku sedang di rumah, tiba-tiba ibunya menelpon. Suaranya patah-patah. Tisna, Denny barusan sudah tidak ada. Aku membeku, tangan dan kakiku dingin. Aku tidak bisa langsung bicara. Aku cuma bisa bilang pelan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Bu. Saya turut berduka. Besoknya aku datang melayat. Di rumah duka, suasana ramai, tapi terasa sunyi di dadaku. Wajah Denny terlihat tenang, seolah semua ketakutan yang selama ini mengejarnya akhirnya berhenti di situ. Aku berdiri di samping jenazahnya, menunduk, lalu berbisik pelan. Den, maafin aku. Aku ikut salah. Kalau ada apa-apa yang bisa aku tebus, aku bakal ingat ini seumur hidup. Sejak itu, aku tidak pernah lagi meremehkan aturan di tempat orang. Aku juga tidak pernah lagi menganggap mulut ini remeh. Satu kalimat sombong bisa jadi awal bencana. Satu jandaan yang menantang bisa jadi pintu gangguan yang tidak kita sangka. Dari kejadian tahun 2007 itu, aku belajar satu hal yang paling keras. Kita boleh pintar, boleh merasa logis, tapi tetap harus punya adab. Kalau datang ke tempat baru, hormati aturan setempat. Jangan menantang, jangan sombong, dan jangan menganggap semua hal bisa dipermainkan. Kita cuma tamu, dan tidak semua yang hidup di sekitar kita terlihat oleh mata. Aku bersyukur Allah masih memberi aku kesempatan untuk sadar dan berubah. Semoga Denny husnul hatimah, dan semoga keluarganya diberi kekuatan. Untuk kalian yang dengar cerita ini, aku doakan selalu dilindungi dalam perjalanan, dijauhkan dari gangguan yang tidak terlihat, dan selalu ingat untuk menjaga lisan dan sikap. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin, kalian boleh dukung dengan like, subscribe, dan tulis komentar. Siapa tahu, pengalaman kalian juga bisa jadi pelajaran buat yang lain.